marilah kita buka kegiatan Matsama di hari yang ketiga ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacanya basmalah ini tadi, kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaat dari setiap apa yang disampaikan oleh pemateri di hari ini. Untuk yang kedua, langsung kita masuk di materi yang pertama, yaitu kurikulum dan program madrasah yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Hayati Pujiastuti, Magister Pendidikan. Kami sapa dulu Ibu Hayati Pujiastuti Ningrum. Sudah masuk, Bu? Insya Allah sudah siap. Okay. Mohon Pak Reza bisa ditampilkan untuk profil dari Ibu Hayati. Oke, pemateri kita yang pertama adalah Ibu Hayati Pujiastuti Ningrum, Magister Pendidikan. Beliau lahir di Sukoharjo tanggal 6 Februari tahun 1967, beralamat di Balesari, RT 2, RW 2, Mulur Bendosari, Sukoharjo. Moto beliau, berjuanglah dibarengi doa, rintangan pasti ada, dan hadapilah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Background pendidikan beliau, S1 Universitas Negeri 11 Maret, S2-nya Universitas Bangun Nusantara, veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, mengambil jurusan Program Pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk karir beliau, tahun 2013 sampai dengan 2016 menjadi Wakakurikulum di MTS Negeri 2 Surakarta. Kemudian beliau dipindah tugas di MTS Negeri 2 Sukoharjo tahun 2016 sampai dengan sekarang, dan beliau sekarang menjadi staf kurikulum di MTS Negeri 2 Sukoharjo, sekaligus beliau pengajar senior untuk Mapel Bahasa Indonesia. Oke, itu perkenalan singkat untuk biodata dari pemateri kita yang pertama, Ibu Hayati Pujiastuti Ningrum. Kemudian kami persilahkan Ibu Hayati untuk bisa memaparkan materi tentang kurikulum dan program madrasah. Kepada Ibu Hayati, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang sangat Ibu sayangi, sebelum kita mulai, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan. Itu yang paling penting di masa pandemi ini, anak-anak. Sebelum Ibu masuk ke sini, marilah sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah nanti akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, hari ini kita akan berbicara tentang kurikulum. Anak-anak sudah tahu apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat hal yang harus kita lakukan ketika kita berada di sebuah satuan pendidikan. Pengertian dari kurikulum adalah seperangkat pelajaran dari program pendidikan yang diberikan oleh sebuah lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta dalam sebuah periode tertentu. Anak-anakku, dalam penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan dari setiap jenjang pendidikan. Lama waktu dalam pelaksanaan kurikulum ini biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan tertentu dari sistem pendidikan yang ada. Anak-anak, kalian perlu mengingat bahwa arah dan visi dari MTS Negeri 2 Sukoharjo adalah membentuk peserta didik yang cerdas, berprestasi, religius,
Islami, disiplin, peduli, mandiri, berwawasan lingkungan, dan yang berkualitas. Jadi anak-anakku, kalian harus tahu bahwa visi dan misi kita adalah menjadi anak yang cerdas, itu harus. Walaupun ini masa pandemi, kalian wajib untuk belajar. Nah, kapan tatap mukanya, Bu? Wallahu alam. Semuanya yang tahu adalah Allah. Walaupun kita stay at home, kalian tetap harus belajar. Menjadi anak yang cerdas. Yang kedua, berprestasi. Berprestasilah selama kalian masih menjadi pelajar. Tunjukkan bahwa inilah saya. Inilah prestasiku. Jangan mana prestasimu. Yang penting kamu tunjukkan jati dirimu. Kemudian yang berikutnya adalah religius. Anak MTS Negeri 2 Sukoharjo harus religius. Harus rajin anak-anakku ke masjid ya. Walaupun masa pandemi ya kalian harus sholat. Walaupun sholatnya di rumah. Kalian harus mengaji Al-Quran. Kalian harus tetap berbakti kepada orang tuamu. Tunjukkan bahwa kalian adalah insan yang religius, yang islami, dan yang disiplin. Disiplin dalam apa saja? Disiplin dalam belajar, disiplin dalam beribadah, disiplin segalanya. Karena kedisiplinan itulah nanti yang akan menentukan kalian akan menjadi orang atau tidak. Disiplin untuk meraih cita-cita itu harus. Yang berikutnya peduli. Ini di saat pandemi banyak teman kita yang sakit, banyak tetangga kita yang sakit. Mari kita peduli. Peduli kepada mereka, paling tidak say hello. Say hello, menegur mereka. Kalau tidak pernah kelihatan, disapa. Lewat apa? Ya lewat WhatsApp. Lewat apa saja. Kita peduli, tunjukkan kepedulian kita pada orang lain. Mandiri. Mandiri, kita harus belajar mandiri. Kalau yang perempuan, piye carane masak? Di masa pandemi ini silahkan kamu mengekspresikan diri. Yang laki-laki ya, apa pekerjaan laki-laki? Ya mungkin bisa bengkel, mungkin bisa apa saja. Tunjukkan kalau mandiri, kamu nanti kalau tidak jadi apa-apa, kamu punya sebuah skill, punya sebuah keterampilan. Itu kapan belajarnya? Apakah di sekolah? Di sekolah iya, tapi kalau untuk kemandirian, belajarnya di rumah. Di universitas kehidupan. Kamu harus belajar. Piye to carane gawe mie ayam? Piye to carane ndandani motor? Piye carane jahit baju? Itu belajarnya di universitas kehidupan, di rumah, pada ayahmu, pada ibumu, pada tetanggamu. Sehingga kamu lulus sekolah, kamu mempunyai sebuah keterampilan anak-anakku. Dan berwawasan lingkungan dan berkualitas. Kita insya Allah akan menjadi sekolah adiwiyata. Adiwiyata berarti bagaimana kita bisa menjadikan lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang asri. Karena 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, apa yang kamu tanam saat ini, jangan kamu berniat untuk memetiknya. Mungkin anak cucumu yang akan memetik. Ya, jadi di rumah jangan hanya menjadi kaum rebahan. Tapi berbuatlah untuk segalanya. Untuk menanam buah-buahan, untuk menanam bunga-bungaan atau apapun. Kamu harus melakukannya. Jangan selalu rebahan di tempat tidur, main game, itu enggak ada gunanya. Ya, itulah yang harus kita wujudkan. Kita akan menjadi sebuah insan yang berkualitas, yang balance, ya cerdas, ya pintar, ya terampil.
Itulah tujuan dari belajar di sekolah dan belajar di universitas kehidupan. Lanjut. Nah, berikutnya kita masuk pada materi yang berikutnya. Lah apa yang harus kamu lakukan agar kamu itu bisa mewujudkan itu? Kalian harus tadi ingat kata-kata Bu Guru, harus belajar supaya kamu menjadi cerdas. Harus belajar menjadi cerdas itu dengan apa? Belajar dari buku-buku. Belajar dari buku-buku. Kalian sudah punya buku kan? Sudah punya LKS atau apapun? Kalian bisa belajar dari situ. Ya, anak-anakku, kalau belum punya buku, segera ambil. Segera ambil di koperasi sekolah. Itulah yang harus kamu pelajari sehingga kamu nanti ketika memasuki pada ulangan tengah semester, kamu bisa, sudah siap. Nah, sekarang yang dipakai di dalam MTS ini menggunakan kurikulum yang mana? Tentu saja kita menggunakan kurikulum 13. Itu semuanya sudah disampaikan dan sudah disiapkan buku-bukunya. Kamu tinggal belajar. Nah, anak-anak, di MTS Negeri 2 Sukoharjo ini kita mempunyai beberapa program. Program kelas atau rombel atau rombongan belajar. Yang pertama adalah program unggulan. Program unggulan ini terbagi atas kelas tahfidz. Kelas tahfidz itu apa? Kelas yang nanti diperlukan kalian perlu belajar Al-Quran. Di situ kalian dituntut untuk mempelajari Al-Quran. Paling tidak kamu hafal 3 juz. Kalau bisa lebih. Yang kemarin di wisuda itu ada yang sampai 8 juz. Nah, kamu harusnya lebih dari itu. Mumpung masa pandemi kamu bisa belajar. Terus yang berikutnya adalah kelas riset. Di MTS Sukoharjo ini ada kelas riset. Kamu akan dibimbing untuk bisa mengadakan penelitian-penelitian. Ya nanti akan lahir seorang ilmuwan-ilmuwan yang membanggakan, insya Allah tumbuh dari MTS 2 Sukoharjo. Dan yang ketiga adalah kelas olahraga atau disingkat kelas KKO. Nah, ini mendidik atlet-atlet muda yang kalian suka berolahraga, kamu bisa mengembangkan dirimu semaksimal mungkin. Kamu suka sepak bola, jadilah olahragawan yang baik, pesepak bola yang handal. Kamu bisa silat, belajarlah sampai kalian menjadi juara dunia, juara Asia, ataupun menjadi juara Indonesia. Kalian suka voli, suka apa saja? Mungkin yang belum ada tinju. Kalau tinju mungkin belum ada, nanti akan kita siapkan. Kalau toh memang kalian ada yang berbakat tinju. Ya, itu namanya kelas KKO. Yang berikutnya adalah program reguler. Nah, ini anak-anakku yang kalian berada di kelas program reguler. Jangan patah semangat. Kalian bisa belajar yang lebih lagi. Sehingga bisa menjadi sama dengan kelas-kelas yang lainnya. Itulah beberapa kelas yang ada di program MTS Negeri 2 Sukoharjo. Ada berapa tadi, Nak? Ada program unggulan yang terbagi atas kelas tahfidz,
kelas riset, dan kelas KKO. Dan yang berikutnya adalah program reguler. Semuanya sama. Semuanya adalah anak-anakku. Semuanya adalah siswa MTS Negeri 2 Sukoharjo. Yang berada di kelas unggulan jangan bangga. Ini loh aku kelas unggulan. Yang berada di kelas reguler, aduh aku di reguler, enggak apa-apa. Semua itu sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Semuanya adalah anak-anakku. Semuanya adalah putra-putra bangsa. Yang penting kalian tunjukkan prestasimu. Prestasimu yang tadi visi sudah Ibu sebutkan apa tadi? Menjadi anak yang cerdas, berprestasi, religius, islami, disiplin, peduli, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berkualitas. Itu yang terpenting. Wujudkan itu, kamu akan menjadi orang. Insya Allah, kamu akan menjadi orang-orang yang sukses. Nah, sekarang apa mata pelajaran yang ada di MTS Negeri 2 Sukoharjo ini? Ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran pilihan. Yang wajib apa? Yang wajib adalah mata pelajaran PAI. Ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, ada SKI. Kemudian ada bahasa Indonesia. Nanti kalau bahasa Indonesia ketemu dengan saya, disebut dengan bu guru besar. Orang kok bu guru pintar banget, orang yang bu guru gede banget. Itulah Bu Hayati. Bahasa Indonesia. Kemudian ada juga bahasa Arab. Kemudian ada matematika. Ada IPA. Nah, kalau nanti yang IPA kalian akan ketemu dengan Profesor Dr. Daryono. Terus yang berikutnya ada IPS. Ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris nanti ada ketemu dengan Miss Asma. Ada seni budaya, ketemu dengan Pak Heri. Ada penjahit orkes dan ada prakarya serta ada muatan lokal. Muatan lokal ada bahasa Jawa dan TIK. Ini ada Pak Guru baru, namanya Pak Guru Faisal, yang akan mengajar TIK. Yang mana? Tunggu aja tanggal mainnya. Itulah anak-anak beberapa materi pelajaran yang akan kamu tempuh di MTS 2 Sukoharjo. Anak-anakku, kalian kan ada yang dari MI, ada yang dari SD. Pelajarannya sama. Yang penting kamu belajar, dan belajar. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ada pelajaran wajib dan ada pelajaran tambahan. Nah, yang ada di program unggulan, program pelajaran tambahannya apa? Yang pertama adalah robotik. Kalau kamu yang suka mengotak-atik, kamu cocok, kamu bisa belajar robotik. Nah, MTS 2 Sukoharjo ini kelas robotiknya sangat sip. Sudah menjuarai berbagai festival, menjuarai kejuaraan, ada juara nasional, ada juara lokal, dan ada mungkin suatu saat akan muncul juara internasional. Lah sopo? Ya kalian. Kalianlah nanti yang akan menggantikan kakak-kakakmu yang telah sukses itu. Yang berikutnya adalah tahfidzul Quran. Nah ini kalian harus nih yang program unggulan harus menghafalkan Al-Quran. Wajib. Berilah ayah ibumu mahkota anak-anakku.
mahkota. Berapa terharunya sebagai orang tua kalau putra-putrinya bisa menghafalkan Quran. Itu nanti yang akan menjadikan ayah dan ibumu masuk surga. Kamu akan menghadiahkan pada beliau itu sebuah mahkota yang indah. Ya anak-anakku, kamu harus rajin menghafalkan Al-Quran. Yang berikutnya adalah muhadasah. Muhadasah itu apa? Percakapan dalam bahasa Arab. Saya doakan kalian semuanya nanti insya Allah jadi haji dan hajah yang mabrur. Kalian bisa ke tanah Arab sana dan bisa bercakap-cakap. Mosok ada sebuah guyonan ya. Ketika berada di Mekah, mosok Iwan Bos siapa? Ya ora mudeng, kono ora mudeng. Lah kalau anak-anak yang dari MTS Negeri 2 Sukoharjo, wah sipil. Kan sudah ada pelajaran muhadasah, ada percakapan bahasa Arab. Nanti kalian bisa ngomong ketika kalian pergi berhaji. Berikutnya ada English conversation. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi percakapan berbahasa Arab, sekarang percakapan berbahasa apa, anak-anak? Inggris, betul. Jadi, anak-anak MTS Negeri 2 Sukoharjo nanti kalian akan dididik untuk pintar bahasa Arab dan pintar bahasa Inggris. Ketika sudah imtaknya, iman dan takwanya, kalian akan menjadi anak-anak yang smart, yang pandai dalam segala masalah. Itu anak-anakku. Nah, sekarang kita sampai pada waktu belajar. Lah Bu, kok banget pelajaran ini terus kepiye? Ternyata sudah ada pembagian waktu. Kapan waktu harus menghafalkan Al-Quran, kapan harus belajar ilmu pengetahuan. Anak-anakku, yang kelas reguler dan kelas unggulan, sebetulnya sama-sama masuknya jam 7. Tapi yang program unggulan dan program reguler dimajukan masuknya setengah 7. Yang unggulan belajar tahfidz, belajar Al-Quran dipimpin oleh para ustadz dan ustazah. Jangan takut, dulu aku ngapalkan Al-Quran dewe, enggak, ada pembimbingnya. Ya, nanti kalian belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran jam setengah 7 pagi-pagi kita sudah belajar Al-Quran. Insya Allah semuanya nyantol. Kalau kalian betul-betul mau belajar, itu insya Allah nyantol. Belajar Al-Quran. Nah, terus yang reguler ngapain Bu? Oh, yang reguler tentu saja juga ada kegiatan. Kegiatannya apa? Sholat duha. Dilanjutkan membaca Al-Quran. Jadi, alhamdulillah, setengah 7 di MTSN Sukoharjo ini berkumandang anak-anak yang membaca Al-Quran. Semoga Allah meridhoi, menjadikan MTS Negeri 2 Sukoharjo ini menjadi sekolah yang penuh rahmat Allah. Karena semuanya mendengungkan Al-Quran pada jam setengah 7. Lah kemudian, nganggo istirahat Bu, ya pakai. Kita menggunakan istirahat 2 kali anak-anakku. Ada istirahat pertama dan ada istirahat kedua.
Istirahat pertamanya jam 9.25 sampai jam 10:05. Ada waktu istirahat 10 menit. Saatnya kamu mengisi perutmu. Dengan apa ada kantinnya? Banyak. Nanti kalau sudah masuk banyak banget. Ada soto, ada es teh, ada apa saja makanannya. Juga ada koperasi sekolah. Dijamin kalau di MTs Negeri 2 Sukoharjo tidak akan kelaparan. Buktinya apa, Bu? Lah gurunya gemuk-gemuk. Contohnya siapa? Bu Hayati. Yang berikutnya istirahat kedua. Jam 12.15 sampai jam 12.40 selama 25 menit. Langgung apa? Tik suwe men. Sholat zuhur berjamaah. Jadi anak-anakku, sekolahmu ini sudah dari pagi diajari belajar membaca Al-Quran. Agak siang sholat duha. Nanti siang sholat zuhur dan berjamaah. Insya Allah kalian bisa menjadi anak-anak yang religius karena terdidik seperti itu. Lah, lanjut terus pulangnya kapan? Pulangnya yang anak reguler itu jam 2 atau jam 14 sudah boleh pulang. Lah yang kelas unggulan, Bu, kelas unggulan ada tambahannya, tambahan pelajaran yang tadi. Kalian masih hafal apa tadi? Ada robotik, ada muhadasah, ada English conversation, ada tahfidz, itu jam tambahannya. Terus pulangnya sesudah jamaah sholat asar. Berarti insya Allah sholatmu akan dilaksanakan di sekolah dengan berjamaah. Ada sholat zuhur, ada sholat asar. Sampai di rumah tinggal istirahat sebentar, kemudian sholat maghrib dilanjutkan jamaah di masjid. Lah, tadi ada hal yang wajib dan ada hal yang sunnah. Sekarang program wajibnya di kelas unggulan apa, Bu? Tadi sudah Ibu sampaikan, 6:30 adalah tahfidzul Quran. Baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian robotik kelas 7 dan kelas 8. Lah kelas 9-nya boten sah sinau persiapan untuk ujian nasional atau asesmen. Kemudian ada conversation, English conversation. Itu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Lah kok kelas 9 dia mulai nggih? Karena asesmen ataupun ujian nasional ada pelajaran bahasa Inggris. Begitupun dengan muhadasah juga wajib untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, sekarang pertanyaannya, kok si mau terus? Apa ora nganggo dolan? Nganggo ning somben nek ora masa pandemi. Ada yang namanya karya wisata atau dikemas dengan outing class. Kalian bisa belajar di luar kelas. Ping piro? Setahun. Yang kelas reguler nanti di kelas 8. Sing kelas unggulan nanti ada kelas 7 ada, kelas 8 ada. Terus apa lagi? Ada mabit. Mabit itu malam dina iman dan takwa. Nginep neng sekolahan. Ora kok nginep kemah, ora. Nginep tapi belajar Al-Quran.
itu setahun 2 kali yang unggulan. Yang reguler 1 kali. Kok beda? Ya karena target untuk hafalannya juga berbeda. Itu anak-anakku. Lah apa meneh Bu? Enek jenenge ekstrakurikuler, itu pilihan. Yang senang futsal, wah futsal kita itu juara. Ngasih tekan Solo Raya terkenal futsalnya kita. Kita juga punya supporter namanya Mensa Boys. Wah, itu juga terkenal se Solo Raya. Ada lagi silat, tapak suci. Ada yang lain lagi juga ada. Yang berikutnya ada badminton. Ada karawitan. Ini Pak Heri pakarnya. Karawitan itu nguri-uri budaya Jawi. Kita kalau karnaval, wah karawitan kita menjadi ikon di bawah bimbingan Bapak Heri. Nah, itu pakai trailer, pakai truk trailer yang besar. Saya sampai kesel ngetut melaku. Ya. Jadi jangan ragu anak-anak, kalian akan dibentuk menjadi manusia yang sempurna, baik secara tadi religius maupun keterampilannya. Ada lagi yang namanya ekstra basket, ekstra sepak bola, dan ekstra yang lain. Itu pilihan sesuai dengan kemauan dan kesukaan kalian. Kemudian kalau tadi di program unggulan ada program wajib, di program reguler pun ada. Yang pertama tadi sudah Ibu sebutkan, sholat duha berjamaah, dilanjutkan baca Quran. Kemudian pramuka, kalau pramuka itu unggulan ataupun reguler semuanya wajib mengikuti pada hari Jumat. Kalian yang suka pramuka akan ketemu pramuka lagi. Kemudian ada pelajaran di dalam kelas dan ada pelajaran di luar kelas. Yang tadi sudah disebutkan ada pelajaran ekstrakurikuler. Itu anak-anakku, kalian juga harus ingat tadi loh, visi kita di madrasah ini apa? Yang pertama, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak yang religius, menjadi anak yang disiplin, anak yang peduli, anak yang mandiri, dan berwawasan lingkungan dan berkualitas. Nah, sebelum Ibu akhiri, anak-anak mohon didoakan agar semua Bapak Ibu guru sehat walafiat. Orang tuamu juga sehat walafiat. Semua aktivitas akademika di MTS Negeri 2 Sukoharjo diparingi sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Begitu juga dengan anak-anakku, mudah-mudahan sehat senantiasa. Pesan Ibu, jangan lupa prokes, memakai masker, jaga jarak. Nah, ya nanti Idul Adha juga ikuti semua pengarahan dari takmir masjid. Kalau toh memang sholat di masjid boleh, ya ikutilah. Kalau tidak boleh, ya sudahlah. Karena ini masa pandemi corona sedang ada di mana-mana anak-anakku. Yang penting kita jaga kesehatan. Nah, anak-anak, sampai ketemu nanti ketika sudah masanya kita bertatap muka. Nah, saya akhiri. Mungkin ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu minta maaf. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah.
Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Rohman. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hayati Pujiastuti Ningrum, Magister Pendidikan, yang telah menyampaikan materi kurikulum dan program madrasah. Sebagai catatan buat anak-anakku semuanya, pada tahun ini, madrasah kita sudah bertransformasi ya. Jadi tidak hanya madrasah yang biasa-biasa saja, tetapi sekarang MTS Negeri 2 Sukoharjo sudah berubah transformasinya. Yang pertama, dilihat dari visi misi yang sudah disampaikan oleh Ibu Hayati tadi, siswa cerdas, berprestasi, dan religius. Hal ini ditunjang dengan program baru di MTS Negeri 2 Sukoharjo, yaitu Madrasah Riset dan Madrasah Adi Wiyata. Dari Madrasah Riset ini diharapkan nanti muncul peneliti-peneliti muda dari Madrasah Sanawiyah yang nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat secara umum. Kemudian dari segi Adi Wiyata, semoga saja ke depan madrasah ini mampu menjadi salah satu pionir dalam menciptakan lingkungan yang asri di tengah global warming seperti sekarang. Untuk program di MTS Negeri 2 Sukoharjo tadi sudah disampaikan bahwa di MTS Negeri 2 Sukoharjo ada 2 program, yaitu program unggulan dan program reguler, di mana program unggulan dipecah menjadi 3, program Tahfidz, Riset, dan KKO. Untuk program Tahfidz tadi sudah disampaikan mapel wajibnya serta apa saja yang dipelajari maupun yang dibahas di lainnya seperti ekstrakurikuler tadi. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum memasuki materi yang kedua, yaitu moderasi beragama yang akan disampaikan oleh Ibu Erwita Kusumawati, Sarjana Pendidikan Islam dan Magister Pendidikan, kami harapkan Pak Reza bisa memutar dulu untuk profil madrasah kita, biar anak-anak kelas 7, 8, dan 9 bisa lebih memahami lagi ya bagaimana madrasah sanawiyah kita. Monggo Pak Reza bisa diputar dulu untuk video profilnya. Sambil menunggu Pak Reza ya memutarkan video profil MTS tercinta kita, anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran ke depan kita tetap melakukan secara daring ya. Jadi selama masa pandemi ini, terlebih lagi ini masih masa PPKM. Jadi untuk madrasah kita nanti menggunakan aplikasi e-learning. Seperti yang sudah saya sebutkan di depan tadi, untuk kelas 8 dan kelas 9 tentu sudah tidak asing lagi dengan aplikasi ini. Untuk kelas 7 nanti masih akan ada perkenalan untuk e-learning.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkanlah nama saya Amiruddin, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Pada kesempatan pagi ini ingin menyampaikan sesuatu tentang Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo adalah madrasah sanawiyah negeri di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo yang terletak di Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 48 Sukoharjo. Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan madrasah yang membangun anak-anak kita dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa, serta life skill yang sangat berguna untuk menuju kehidupan untuk anak-anakku semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun pelajaran 2020-2021, Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo memiliki siswa sebanyak 1051 siswa yang terbagi ke dalam 3 jenjang dan terbagi di dalam 33 rombongan belajar. Madrasah Sanawiyah Negeri Sukoharjo telah menerapkan beberapa program unggulan. Yang pertama adalah kelas program khusus, di mana kelas program khusus didesain untuk memperkuat anak-anak kita di bidang sains dan teknologi. Yang kedua adalah program reguler, di mana program reguler membekali anak-anak kita dengan kurikulum standar dengan tidak mengesampingkan ilmu pengetahuan teknologi serta iman dan takwa. Yang ketiga adalah program asrama. Program asrama diperuntukkan bagi anak-anakku dalam rangka untuk membina keagamaan-keagamaan untuk mempersiapkan generasi-generasi yang unggul di bidang agama. Sedangkan pada tahun pelajaran 2021-2022, Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo akan menambah 1 program selain daripada 3 program yang telah dilaksanakan, yaitu program kelas KKO atau program khusus kelas olahraga. Diharapkan dari program khusus kelas olahraga akan muncul bibit-bibit atlet dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet nasional. Mudah-mudahan apa yang kami tujukan, apa yang menjadi impian kami bisa menjadi kenyataan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Reza sebagai host pada kesempatan kali ini yang sudah memutarkan tadi video profil MTS Negeri 2 Sukoharjo. Semoga itu bisa sedikitnya mengobati kekangan kalian ya terhadap madrasah. Sudah hampir 1 tahun lebih nih ya, 1 tahun lebih, hampir 2 tahun kita menjalani pembelajaran secara daring dan belum bisa bertatap muka secara langsung di dalam pembelajaran. Semoga tampilan video-video tadi sedikitnya bisa mengobati rasa kangen kalian terhadap pembelajaran di madrasah. Baik, untuk materi kita di hari yang ketiga ini, untuk materi yang kedua adalah moderasi beragama, yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Erwita Kusumawati, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Kami sapa dulu Ibu Erwita. Sudah di room, Bu? Ya, Assalamualaikum Pak Rahmat. Assalamualaikum anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erwita sudah siap, jadi ini langsung saja masuk di materi yang kedua, yaitu moderasi beragama, yang akan disampaikan oleh Ibu Erwita Kusumawati, Sarjana Pendidikan Islam dan Magister Pendidikan. Tapi sebelumnya kami sampaikan dulu biodata beliau. Beliau, Ibu Erwita Kusumawati, lahir di Sukoharjo tanggal 22 Februari tahun 1981. Alamat rumah di Jedes, RT 4 RW 8, Mulur Mendosari, Sukoharjo. Background pendidikan beliau tahun 1993 bersekolah di MIN Sukoharjo. Kemudian 1996 masuk di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Untuk tahun 1999, beliau masuk di SMAK Depkes RI di Yogyakarta.
kemudian melanjutkan studi S1 di STAIN Surakarta pada tahun 2004, dan melanjutkan studi magisternya S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2007. Moto hidup beliau, jangan lupa berdoa, bersyukur, tersenyum, dan selalu bahagia. Baik, langsung saja kami serahkan waktu dan tempat sepenuhnya kepada Ibu Erwita Kusumawati untuk bisa menyampaikan materi yang kedua, yaitu moderasi beragama. Kepada Ibu Erwita, kami persilakan. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Rohmat sebagai moderator pada sesi yang kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul 'azim. Anak-anakku semua, apa kabar? Anak-anakku kelas 7, 8, dan 9. Teristimewa sekali anak-anakku kelas 7. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Anak-anak, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat, di mana kita masih berada dalam pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran kita masih berada di rumah. Anak-anakku, Ibu akan menyampaikan materi kali ini adalah tentang moderasi beragama. Tadi ada satu ayat yang sudah Ibu sampaikan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 143. Yang artinya adalah, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam menjadi umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, Baik, sepertinya ada putus sinyal ya dari Bu Erwita. Sambil menunggu sinyalnya kembali lagi. Oke, sepertinya benar. Ini Bu Erwita kehilangan sinyal ya, ini ya. Oke, sambil menunggu Bu Erwita kembali lagi ke ruang Zoom kita, anak-anakku semuanya. Kegiatan Matsama ini nanti akan berakhir di hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita besok hari itu sudah memulai pembelajaran. Nanti untuk informasi yang lebih lanjut akan disampaikan informasi melalui wali kelas masing-masing. Jadi nanti silahkan setelah Matsama ini nanti dipersiapkan segala sesuatunya seperti buku, kemudian materi-materi yang lain, supaya nantinya kalian juga lebih nyaman di dalam pembelajaran secara daring. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, untuk besok, mulai besok pagi, pembelajaran kemungkinan sudah memakai e-learning madrasah yang nanti bisa diakses untuk alamatnya sesuai dengan apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak, Ibu Guru, dan wali kelas kalian masing-masing. Oke,
Seperti biasa, nanti di dalam e-learning, yang pertama nanti akan kami sampaikan untuk alamat websitenya. Kemudian nanti dari wali kelas juga akan disampaikan sekitar yang pertama itu username sama passwordnya supaya kalian nanti bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut di dalam pembelajaran, dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian anak-anakku semuanya perlu kami sampaikan di sini, selama masa PPKM ini kami harapkan kalian tetap belajar di rumah masing-masing, kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama tetap memakai masker, kemudian yang kedua menjaga jarak, yang ketiga selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, kemudian yang ketiga menjauhi kerumunan, dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Nah, untuk mengurangi mobilitas tentu ya dalam PPKM kali ini kalian harus tetap stay di rumah dulu. Gitu. Jadi jangan bermain-main dulu. Karena untuk minggu-minggu ini sepertinya baru ada ledakan kasus untuk yang COVID-19. Kemudian diupayakan untuk belajar itu dari rumah, yang kedua tetap melakukan ibadah dari rumah. Gitu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kemenak kemarin, Bapak Ihsan Muhadi, bahwasanya dari Kementerian Agama, salah satunya adalah dari madrasah kita, itu mempunyai program ya, nanti untuk ibadah itu dilakukan dari rumah. Jadi mohon pada anak-anakku semuanya, meskipun ibadah itu masih dilakukan di rumah, kalian harus tetap rajin melakukan ibadah. Terutama untuk kelas 9 dan kelas 8, program unggulan untuk hafalan tahfidzul Qur'annya selalu ditambah setiap hari, karena apa yang istilahnya diprogramkan di madrasah ini, untuk program unggulan itu targetnya 1 tahun itu minimal adalah 1 juz. Jadi untuk program unggulan ketika kalian sudah lulus dari MTS Negeri 2 Sukoharjo, minimal kalian bisa hafal 3 juz seperti itu. Gitu. Kemudian yang tidak kalah penting kami sampaikan di sini adalah bagi kalian yang memilih kemarin untuk program asrama, kemungkinan nanti program asrama juga sudah bisa dimulai. Untuk program asrama sendiri, target hafalannya berbeda dengan program unggulan pada umumnya, karena untuk program asrama nanti target hafalannya sejumlah 5 juz. Kami harapkan dari program ini nanti MTS Negeri 2 Sukoharjo bisa mencetak anak-anak yang pintar, religius, dan berakhlak mulia. Di samping itu tadi juga pengembangan-pengembangan yang lain ya, ada riset dan lain sebagainya tadi. Nah, seperti itu anak-anakku semuanya. Sambil menunggu Bu Erwita kembali lagi ke room ini, kami sapa kembali Bu Erwita. Sudah masuk room, Bu? Sudah. Ini tadi ada sedikit kendala teknis. Oh, yeah. Semoga kedepannya sudah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu Erwita sudah kembali di tengah-tengah kita. Untuk itu kami sampaikan kembali untuk materi yang akan disampaikan beliau adalah moderasi beragama. Jadi kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Ibu Erwita untuk melanjutkan pemaparan materi kedua di hari ini. Monggo, kami persilahkan, Bu. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Menyambung dari tadi yang sudah saya jelaskan tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, yang di dalamnya ada kalimat umat atau wasato, yaitu umat yang adil atau umat yang tengah-tengah. Ini yang akan kita bahas dalam moderasi beragama. Seperti kita ketahui bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majmuk, yang terdiri dari banyak agama, suku, dan banyak sekali perbedaan cara pandang dalam masalah agama. Dan ini yang banyak sekali ya mengganggu suasana kerukunan umat beragama. Nah, dalam kajian kita tentang moderasi beragama ini nanti bagaimana anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang berpikiran lebih maju. Ya. Jadi mengutamakan toleransi kerukunan beragama,
baik dalam agama kita sendiri, di dalam agama Islam, karena kita juga ada terdiri dari beberapa madhab yang diikuti oleh umat Islam Indonesia. Ada juga organisasi-organisasi keagamaan yang menjadikan cara pandang yang berbeda dalam menjalankan perintah dan kewajiban dari Allah, begitu. Kita ketahui bahwa ada ritual-ritual keagamaan yang dilaksanakan oleh beberapa umat Islam. Misal ada ritual budaya lokal, sedekah laut, kemudian ada festival kebudayaan dan ritual budaya lainnya. Kemudian ada kita disuguhkan pada perbedaan menolak pimpinan dalam urusan publik gara-gara berbeda agama. Ini terjadi mulai dari tingkat gubernur, bupati, wali kota, RT RW hingga ketua OSIS. Nah, diharapkan dengan kita mempelajari moderasi beragama, kita mendapatkan sudut pandang yang berbeda tentang cara kita menjalankan kerukunan beragama saat ini. Nah, sebenarnya apa itu moderasi beragama? Di moderasi beragama itu secara bahasa berasal dari bahasa Latin, moderatio, yang artinya kesedangan, tidak kelebihan dan tidak pula kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa moderasi itu adalah pengurangan kekerasan. Ada juga penghindaran keekstriman. Bisa dikatakan orang itu bersikap moderat. Ya. Artinya apa? Orang itu bersifat wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Nah, kita akan memasuki pembahasan selanjutnya tentang peta moderasi dan radikalisme dalam beragama. Jadi di tayangan ya dapat dilihat ada peta aksi intoleransi pelajar. Jadi ini adalah hasil dari studi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dari Jakarta. Ini memetakan daerah-daerah yang daerah itu sangat toleran, netral, intoleran, dan most intoleran. Jadi yang sangat toleran ini ada di daerah Jawa Timur, kemudian daerah Aceh. Yang toleran ini ada di sebagian Sumatera, kemudian Kalimantan, di Jawa Tengah sendiri itu masuk pada toleran. Kemudian ada daerah yang netral. Daerah yang netral ini ada di Sulawesi, kemudian ada di Papua, kemudian ada yang intoleran, ya. Ada yang intoleran ada di Kalimantan, dan ada yang sangat tidak toleran, jadi sangat tidak menghargai keberagaman penganutan agama, ya. Jadi ada di daerah Kalimantan, ya, Kalimantan Barat. Jadi kalau di Kalimantan Barat itu kan banyak etnis, ya, ada etnis Dayak, kemudian banyak juga keturunan Cina di sana. Jadi kalau kita ke Kalimantan itu kita seolah-olah kayak berada di Cina, karena kebanyakan justru yang penduduk asli di kota Pontianak khususnya itu adalah warga keturunan Cina yang menganut agama Konghucu. Jadi di sana itu banyak sekali agama-agama yang berkembang, dan wilayahnya adalah masuk dalam wilayah yang sangat tidak toleran. Nah, dari peta ini, jadi ini pemerintah ini membuat kebijakan agar apa? Tidak terjadi intoleran, khususnya di pelajar seperti kalian. Kalau kalian sekolah di madrasah, ya agamanya sama, ya Islam semua, bapak ibu guru. Tapi mungkin di lingkungan sekitar kalian, maka akan kalian ketemukan agama yang berbeda. Nah, bagaimana
cara kita berinteraksi dengan yang selain agama kita, itu yang kita akan pelajari. Ya, bisa dilanjutkan Pak Rahmat. Nah, apa moderasi itu? Moderasi adalah sikap jalan tengah atau sikap keberagaman yang paling ideal. Idealnya di mana? Yaitu di posisi tengah. Dan siapa yang di pinggir? Nah, di posisi tengah kita diharapkan adalah menjadi orang yang moderat. Ya. Jadi di sisi sebelah kanan ini ada golongan fanatis atau ekstrim. Ya. Nah, golongan fanatis atau ekstrim itu adalah punya keyakinan yang kuat ya, terhadap golongannya sendiri. Kemudian ada golongan yang radikal. Ini adalah orang yang mempraktekkan ajaran agama dengan tidak semestinya. Jadi terlalu keras melaksanakan ajaran agamanya. Kemudian ada yang melaksanakan agama secara konservatif. Itu sangat-sangat tradisional. Jadi tidak mau ada hal-hal yang baru yang itu tidak prinsipil, tapi mereka tetap pertahankan. Begitu. Kemudian ada sisi sebelah kiri. Ini ada Syiah. Ya, Syiah itu apa? Ya, kalau mudahnya adalah Syiah itu adalah orang-orang yang mengikuti Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah Rasulullah wafat, ini kepercayaan mereka bahwa sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW ini adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Syiah ini juga berbahaya, pemahaman yang berbahaya juga kalau tidak dipahami. Ya. Kemudian ada yang liberal. Ya. Liberal ini adalah bebas, jadi semaunya menjalankan agama, semau-mau gue gitu bahasa anak muda sekarang ya. Jadi ya kadang melaksanakan agamanya, kadang tidak. Itu paham liberal, semau-maunya. Kemudian ada paham Mu'tazilah. Ini jadi orang yang mempunyai paham Mu'tazilah bahwa orang yang melakukan dosa besar ini masih berstatus sebagai mukmin. Nah, ini sangat-sangat berbahaya ya kalau melakukan dosa-dosa besar. Apa dosa besar itu? Ya, salah satunya adalah membunuh. Ya. Pembunuhan itu juga masuk dalam dosa besar. Ya. Orang yang terus-terusan melakukan kesyirikan atau musyrik itu juga masuk dalam dosa besar. Maka dari kesemuanya ini maka sikap yang paling tepat adalah kita bersifat moderat. Tidak condong ke arah kanan dan tidak condong ke arah kiri, begitu. Selanjutnya, ya. Moderasi adalah sikap keberagamaan yang terbaik. Ya. Al-Halaj yaitu salah satu tokoh tasawuf ya. Ini mengembangkan tentang wahdatul wujud, yaitu persatuan antara hamba dengan Tuhannya. Sehingga ketika terjadi penyatuan, dia tidak sadar dengan kemanusiaannya. Ya, akibatnya saat itu khalifah menghukum mati. Di Al-Halaj ini juga pemahaman yang salah, tasawuf dengan pemahaman yang salah. Kemudian ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam manaqibnya menyatakan, seandainya aku sejaman dengan Al-Halaj, maka aku bimbing ia agar tidak tersesat. Kemudian Rasulullah SAW adalah melakukan praktek keagamaan yang terbaik. Dalam kajian tasawuf, meskipun dirinya mengalami wahdatul wujud atau ittihad, tapi ia tetap sadar dengan aspek kemanusiaannya. Dia tetap moderat, dia tetap di tengah, dia tetap tidak condong ke arah kanan maupun ke arah kiri. Tapi menerima semuanya itu dengan jalan tengah. Jadi moderasi dalam beragama berarti mengikuti praktik Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sendiri adalah orang yang melakukan keagamaan secara moderat. Nah, indikator radikal. Jadi kalau dulu kita sering mendengar berita ya, ditangkapnya teroris yang radikal itu. Sebenarnya indikator radikal itu yang bagaimana? Dalam level hubungan agama dan negara, ya,
ini sikap radikalnya adalah melawan NKRI. Ya. Jadi membangkang, tidak mengakui negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak mau menjalankan butir-butir yang ada di dalam Pancasila. Ya. Jadi 5 sila dari Pancasila itu merupakan sari dari Al-Quran. Jadi para founding father kita itu membuat dasar negara itu dengan dasar dari Al-Quran. Yang selanjutnya indikator radikal dalam hubungan antar umat beragama. Nah, ini sikapnya yang terjadi adalah intoleran. Intoleran di sini adalah orangnya tidak mau mengalah, atau ketika ada agama lain yang sedang menjalankan ibadah dia mengganggu. Ya. Jadi sikap-sikap yang mengganggu agama lain ketika melakukan ibadah itu juga merupakan salah satu sikap-sikap yang intoleran. Kemudian hubungan interpemeluk agama. Jadi di dalam pemeluk agama itu sendiri, misal kita ya, jadi di dalam Islam tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa kita ada madhab ahab atau organisasi Islam yang banyak diikuti di masyarakat. Ya, ada Muhammadiyah, ya, ada NU, ada LDII, dan lain sebagainya. Sikap yang terjadi adalah mudah mengkafirkan atau takfirin, ya, melabelkan kafir kepada yang bukan dalam satu organisasi keagamaan, bukan dalam satu madhab, ya, dan membid'ahkan paham keagamaan yang berbeda. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi umat Islam sendiri banyak aliran, tapi tidak damai. Jadi antar umat Islam sendiri mengkafirkan. Ya, antar umat Islam sendiri berbeda cara pemahaman agamanya sudah dicap sebagai kafir. Nah, ini yang perlu kita hilangkan ya. Jadi kalau anak-anak sudah belajar moderasi beragama, anak-anak ini berbeda dalam organisasi keagamaan, berbeda dalam madhab yang diikuti, itu tidak perlu mencela ya. Walah, menamu mosok melakukan ibadah seperti itu. Mosok subuhmu nganggo kunut, orang nek perang kok kowe kunut. Nah, ada seperti itu. Itu tidak perlu ya. Jadi hargailah yang sudah menjadi kebiasaan agama dia. Gitu. Jadi tidak perlu mencela, ya, tidak perlu mencela, tidak perlu menjelek-jelekkan. Alah, gunamu Islam katok cingkrang. Kamu pakai jilbab-jilbab gede, kamu pakai jilbab-jilbab yang pendek, itu, ya itu tidak perlu dicapkan seperti itu. Jadi biarlah mereka beragama dengan pemahamannya sendiri. Jadi masing-masing punya pemahaman. Jadi ya, biarkan mereka beragama sesuai yang diyakini. Karena masing-masing organisasi keagamaan atau aliran madhab itu punya pegangan sendiri-sendiri dalam pendapat. Begitu. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, jadi Pancasila itu bersumberkan dari ajaran Islam. Tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi setiap sila dapat ditelusuri dalilnya dalam ajaran kitab suci Al-Quran. Jadi jika kalian mengamalkan Pancasila sama dengan juga sudah mengamalkan Islam. Ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Itu kalau dalam Islam ya kita bersyahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi mengakui bahwa sesembahan kita adalah Allah dan tidak ada sesembahan yang lain ya selain Allah. Dan kita mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Aturan turunan dari Pancasila. Jadi secara tidak langsung ini negara ini sudah membuat produk-produk hukum yang di dalamnya itu sebenarnya ya sumbernya adalah sumber dari Al-Quran. Ya. Misal adalah undang-undang perkawinan. Ya.
Ini di dalamnya banyak sekali pasal-pasal, yaitu rujukannya adalah rujukan dari Al-Quran. Jika sebuah negara sudah menerbitkan aturan kental dengan nilai syariah atau menjadi negara Islam, ya, jadi dulu sempat ada ya organisasi itu menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Ya. Orang yang melawan negara Islam itu disebut adalah pemberontak atau bahasa fikihnya adalah bugot. Ya. Jadi dalam fikih pembelot itu halal untuk ditindak dan ditangkap, ya, dibunuh. Itu kalau yang melawan agama. Jadi jika ada sekelompok orang yang ingin mengganti dengan syariah Islam, ya, itu sama dengan hanya pengulangan. Itu mubazir. Karena founder kita, ya, pemimpin kita di masa kemerdekaan sudah bersepakat, ya. Jadi sudah bersepakat menggunakan Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila itu nilainya adalah bersumber dari Al-Quran sebagai kitab suci kita. Bisa dilanjutkan? Ya. Nah, tadi Ibu sebutkan bahwa kita itu beraneka ragam, ya, beraneka ragam. Kita diciptakan dalam badan yang berbeda-beda, ya, suku, agama, ras, bahasa, beda-beda. Kita di Sukoharjo, kita masuk dalam orang Jawa. Sukoharjo sendiri pun juga berbeda-beda, ya. Bahasamu mungkin bahasa orang Mulur, ya, dengan orang Sukoharjo Kota, dengan orang Tawangsari itu berbeda, ya. Tapi apa? Memang perbedaan itu adalah sunatullah. Karena Allah itu apa? Memang menciptakan manusia itu dalam kondisi yang berbeda-beda. Di surat Al-Maidah ayat 48 disebutkan bahwa sekiranya Allah mengendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya. Jadi diciptakan umat-umat yang lain, ya, sebagai ujian kepada kita. Apa? Kita itu bisa tidak untuk bersikap toleran terhadap umat yang lain, begitu. Agama merupakan bentuk perjalanan dan pengalaman manusia dalam mencari Tuhannya. Jadi di semua agama, ya, di semua agama itu tujuannya adalah apa? Untuk mencari ilah atau Tuhannya. Dan kalau kita sebagai umat Islam, kita sudah yakin ilah kita, sesembah kita adalah Allah. Itu yang harus selalu kita pegang sampai kita nanti meninggal dunia. Jadi ketauhidan kita itu tidak boleh digantikan dengan apapun. Ya. Jadi Allah itu adalah Tuhan kita, ya. Bukan Tuhan kita bukan yang lain. Ya. Jadi kita harus menyadari perbedaan-perbedaan tersebut. Biarlah agama yang lain mempunyai keyakinan sendiri, tapi kita sebagai umat Islam harus yakin percaya Allah itu adalah sesembahan kita. Begitu. Selanjutnya, ya. Jadi di Indonesia kan juga banyak sekali madhab yang berkembang. Ya. Jadi perbedaan satu pendapat dalam madhab tidak menafikan pendapat yang lain. Ya. Jadi al-istihad la yunqadhu bil istihad. Istihad tidak bisa dihapuskan dengan istihad yang lain. Perbedaan mazhab, ya, itu adalah bukti kekayaan hasanah Islam. Ya. Jadi selama memiliki dalil, seseorang dilarang mengkafirkan atau membid'ahkan sekelompok orang yang berbeda pendapat. Man kafara laqad kafara. Barang siapa yang mengkafirkan seseorang, sungguh dirinya sendiri juga sudah menjadi kafir. Nah ini, jadi mengapa moderasi beragama penting? Jadi kesimpulan di sini bahwa perbedaan itu adalah sunatullah. Jadi sunnah Allah. Allah menciptakan manusia di dunia ini berbeda-beda, ya.
Dan keanekaragaman adalah fitrah bangsa. Jadi Indonesia itu banyak suku, agama, bahasa. Ya. Itu adalah keunikan bangsa Indonesia yang bernaung di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini yang harus tetap kita pertahankan. Ya. Jadi negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai harus selalu kita jaga. Perbedaan keyakinan beragama, perbedaan keyakinan dalam menjalankan agama itu jangan dijadikan sebagai sebuah permasalahan, tapi jadikan perbedaan itu menjadi sebuah persatuan dan kesatuan. Gitu ya. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Ya. Jadi agama itu mengajarkan sifat yang ramah, toleran, dan menghargai keberagaman. Jadi begitu anak-anak pemaparan tentang moderasi beragama pada saat ini, ya, Ibu harapkan anak-anak dapat pencerahan, ya, mungkin sesuatu hal yang baru, ya. Mungkin suatu hal yang baru, moderasi beragama itu opo. Nah, akhirnya sudah tahu ya dengan pemaparan-pemaparan tadi bahwa moderasi beragama itu adalah sifat toleran yang harus kita jaga ya kepada umat yang berlayanan agama maupun terhadap sesama kita umat Islam karena mempunyai aliran dan pandangan sendiri-sendiri. Dan saya harap anak-anak bersekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo ini nanti dapat belajar dengan baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keragaman dalam menjalankan keyakinan madhabnya itu tidak menjadikan sebuah permasalahan, tapi menjadikan sebuah persatuan. Begitu yang dapat Ibu sampaikan pada materi kali ini. Sampai jumpa kembali ya. Insya Allah Ibu akan nanti di kelas mengajar di kelas 7 dan 8. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Erwita Kusumawati yang sudah memaparkan materi tentang moderasi beragama. Anak-anakku semuanya, kenapa dalam asrama ini diperlukan materi moderasi beragama? Karena salah satunya adalah moderasi beragama ini adalah salah satu isu ya yang masih hangat dibahas di Indonesia untuk saat ini. Nah, dari pemaparan materi ini nanti kalian diharapkan untuk bisa berpikir lebih maju, berpikir lebih toleran lagi, sehingga nanti arah pemikiran kita adalah arah pemikiran yang moderat. Karena kita di bawah naungan Kementerian Agama, seperti yang kita ketahui, kita menaungi 5 agama dan 1 aliran kepercayaan. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan ada 1 aliran kepercayaan yaitu aliran Konghucu. Nah, Islam sendiri itu terbagi menjadi 4 mazhab ya yang sering kita dengar, yaitu ada Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian golongan sendiri atau organisasi sendiri di Indonesia itu sangat banyak sekali. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada MTA, ada LDII, dan lain-lain. Nah, dari semua ini kita harapkan kita harus terus menjaga hubungan baik intern dalam beragama, satu umat beragama, maupun antar umat beragama. Karena kesemuanya tergabung dalam satu wadah, yaitu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita sering mendengar slogannya adalah Pancasila dan NKRI itu adalah harga mati. Nah, seperti itu anak-anakku semuanya. Jadi terima kasih sekali Ibu Erwita untuk pemaparan materi di hari ini tentang moderasi beragama. Untuk selanjutnya anak-anakku semuanya yang masih bergabung di ruang Zoom, ada sekitar ini 647. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi kalian, atas gabungnya kalian di ruang Zoom ini.
di kegiatan Matsama di hari yang ketiga ini, sekaligus hari ini nanti kita melakukan penutupan untuk Matsama, dan selanjutnya untuk besok kami kembalikan kalian kepada wali kelas kalian masing-masing. Setiap informasi yang akan disampaikan oleh madrasah nanti akan disampaikan melalui wali kelas masing-masing. Jadi untuk grup WA-nya selalu aktif seperti itu. Dan kalian kami harapkan menunggu lagi informasi-informasi berikutnya tentang kegiatan di madrasah, baik nanti kegiatan di bidang kurikulum, kesiswaan, maupun di kegiatan yang lainnya. Demikian anak-anakku semuanya, terima kasih kalian sudah bergabung ya, sampai dengan jam 10:04 ini, tadi mulai jam 8. Semoga materi di hari ini dapat memberikan gambaran kepada kalian semuanya tentang MTS Negeri 2 Sukoharjo dalam bidang kurikulum, kemudian tambahan materi sekaligus pencerahan buat kalian semuanya mengenai moderasi dalam beragama. Kami mewakili panitia Matsama MTS Negeri 2 Sukoharjo tahun 2021-2022 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kegiatan Matsama ini terdapat kekurangan baik satu dengan yang lainnya ya, karena tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada panitia kegiatan yang sempurna. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu sekaligus menutup Matsama pada tahun ini, marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Seperti yang sudah kami informasikan tadi, untuk kegiatan selanjutnya nanti akan diinformasikan oleh wali kelas sekalian masing-masing. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.